Selamat datang di Pitutur Channel 5020, saudara-saudara. Kali ini kita akan mengomentari beberapa orang atau beberapa channel yang menyatakan bahwa Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Oleh karena itulah kami mau mengomentari agar kami bisa meluruskan mereka. Memang benar, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Injil, maksudnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memang banyak ayat-ayat yang valid menyatakan bahwa Yesus itu manusia. Bahkan tanpa ayat pun hanya memperhatikan kehidupan Yesus, bisa disimpulkan bahwa Yesus itu manusia. Yesus makan ikan bakar, bisa lelah, tidur, apakah itu Tuhan? Itulah sifat-sifat manusia. Jadi kesimpulan mereka bahwa Yesus itu manusia. Itu betul, saudara-saudara. Namun, Yesus itu juga Tuhan melalui beberapa ayat yang akan kita baca sekarang ini. Misalnya di dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Di situ diceritakan ada seorang yang bikin rusuh masyarakat takut akan dia. Waktu orang mau menjinakkan dia rantai dengan kuat, namun dengan mudah orang itu melepaskannya seperti hanya diikat tali saja, saudara-saudara. Orang-orang takut. Namun pada waktu Yesus datang situ, di Gadara itu, orang yang ditakuti masyarakat itu datang kepada Yesus dan sujud menyembahnya. Lalu Yesus bertanya, siapa kamu? Orang itu menjawab, kami legion, karena kami banyak. Saudara-saudara tahu, legion itu jumlah tentara Romawi yang kira-kira 6.000. Jadi orang ini sebetulnya kerasukan roh jahat atau mungkin jin juga sebanyak 6.000. Luar biasa, saudara-saudara. Orang kadang-kadang takut hanya melihat orang dirasuk 2-3 roh jahat atau jin. Tetapi orang yang sudah kerasukan 6.000 itu, 6.000 roh jahat itu sujud kepada Yesus. Siapa manusia yang bisa disembah oleh orang yang dirasuk 6.000 roh jahat? Enggak ada, saudara, kecuali Tuhan sendiri. Juga dinyatakan di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 2. Di situ Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke suatu gunung yang tinggi. Apa yang terjadi di gunung yang tinggi di dalam diri Yesus itu, saudara-saudara? Dia mukanya itu berubah bagaikan matahari yang bercahaya. Dan pakaiannya itu putih bersinar sambil dia menyuruh 2 orang yang sudah di surga, yaitu Elia dan Musa, turun menyertai dirinya itu, saudara-saudara. 3 muridnya sujud. Saudara-saudara, adakah manusia yang punya kuasa di atas surga itu, yang berkuasa memanggil orang yang sudah di surga untuk turun di muka bumi? Yesus yang bertransfigurasi yang luar biasa. Nggak ada orang seperti itu selain Tuhan mengubah wujudnya dalam seketika. Saudara-saudara, juga di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25, dia menyatakan, akulah kebangkitan
dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Wah, luar biasa. Pernyataan yang luar biasa, yang tidak mungkin manusia mengaku seperti itu. Mungkin mengaku boleh-boleh aja, tapi buktinya gimana? Yesus yang membuktikan dirinya, dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, meskipun sudah mati, akan hidup. Dia pergi ke kuburan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Mungkin sudah bau. Tapi dengan wibawa dia katakan, buka itu batu penutup kuburan. Setelah batu digulingkan, dengan otoritasnya atas kuasa manusia yang sudah mati bisa hidup, dia katakan, "Hei Lazarus, mari keluar." Begitu saat itu Lazarus berdiri dan keluar, saudara-saudara. Ini tidak mungkin kalau dia bukan Tuhan. Dan sudah berapa kali dia berkata kepada banyak orang, "Hai kamu bangkit," yang orang-orang yang sudah mati, misalnya kaum muda di Nain, ya juga mengalami seperti itu. Jadi saudara-saudara, di dalam kitab Injil ada bukti bahwa Yesus itu manusia. Tetapi di dalam kitab Injil juga ada bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi mana yang benar? Yesus itu manusia atau Tuhan? Di dalam kitab Injil itu meriwayatkan Tuhan berinkarnasi dalam wujud Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau ditanyakan mana yang benar di dalam kitab Injil, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawabannya luar biasa. Jawabannya dua-duanya benar. Loh, mengapa bisa? Manusia sekaligus Tuhan. Itulah namanya inkarnasi, saudara-saudara. Tuhan berinkarnasi, berarti selama berinkarnasi, dia mengambil wujud sifat manusia dan sifat Tuhan. Jadi selama inkarnasi, bisa dilihat dari dua sisi. Sisi kemanusiaannya atau sisi keilahiannya. Tapi itu selama masih dalam saat inkarnasi. Tetapi sebelum dan sesudah inkarnasi, dia bukan lagi manusia, dia Tuhan. Suatu pertanyaan, saudara-saudara. Apakah inkarnasi ada di tempat lain juga? Ya, kalau kita bicara misalnya di dalam dunia pewayangan ada istilah ngejowanta, itu inkarnasi. Sang Yang Wenang ya, berinkarnasi dalam wujud Semar. Nah, lalu bagaimana di dalam agama Islam, saudara-saudara? Apakah ada inkarnasi, saudara-saudara? Ada, saudara-saudara. Kalau kita baca Al-Quran surah 19 ayat 16 dan 17. Di situ malaikat Jibril alaihissalam mau menyampaikan berita kelahiran Isa Al-Masih. Nah, pada waktu malaikat itu datang, dia tidak katakan, "Hei Maryam, Maryam, aku datang, aku malaikat." Tidak begitu, saudara-saudara. Kalau begitu, nanti Maryam bisa lari, sudah takut. Suara apa ini ya? Bisa salah sangka. Tetapi malaikat itu berinkarnasi. Malaikat Jibril alaihissalam itu menjelma menjadi manusia. Setelah menjelma menjadi manusia itu berkomunikasi dengan Maryam, jadi lancar untuk memberitakan kabar kelahiran Isa Al-Masih. Kalau hanya suara tanpa wujud bisa salah sangka.
Buktinya saudara-saudara, Samuel yang kemudian menjadi nabi, Nabi Samuel, waktu masih bersama-sama dengan Imam Eli, Samuel itu pernah mendengar suara Samuel waktu dia sedang tidur ya. Samuel, Samuel. Dia kan, wah ini yang panggil Bapak ya, Imam Eli. Datang kepada Imam Eli. Ada apa-apa? Mungkin begitu. Memanggil Imam Eli datang. Bangun. Oh, saya tidak panggil kamu. Tidur saja. Samuel tidur lagi, saudara-saudara. Dia mendengar suara lagi. Samuel, Samuel. Aduh, Bapak ini kenapa sih? Ya, mungkin gitu ya. Datang kepada Imam Eli. Imam Eli tidak memanggil. Baru Imam Eli katakan, nanti kalau kamu dengar itu suara Tuhan, baru tahu. Jadi, penyampaian dari Yang Maha Kuasa, baik dari malaikat maupun dari Tuhan, kalau dia tidak mewujudkan diri berinkarnasi, bisa menjadi salah sangka. Oleh karena itulah, malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kelahiran Yesus Kristus, dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Lalu bagaimana ya? Saya sendiri tidak tahu. Bagaimana Tuhan melalui malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Nabi, ya, kepada Nabi M. Nah, apakah dia, Nabi itu hanya mendengar suara saja atau juga melihat? Saya tidak tahu, serahkan pada ahlinya, saudara-saudara. Itulah yang terjadi. Namun saudara-saudara, Yesus menjadi manusia, atau di dalam kitab Injil, Yesus itu manusia. Tapi di kitab lain nggak ada. Misalnya di dalam kitab Wahyu, nggak ada itu bukti bahwa Yesus itu manusia. Di dalam kitab Injil, dalam kitab Wahyu, itu full dari awal sampai akhir pernyataan Yesus itu Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat bahwa hanya di dalam kitab Injil saja Tuhan Yahweh, Adonai, Yeshua Amasiah itu manusia dan Tuhan. Sekali lagi, hanya di dalam kitab Injil. Karena kitab Injil itu meriwayatkan Tuhan menjelma menjadi manusia dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Hal ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia, itu juga dinyatakan oleh rasulnya yang bernama Thomas. Waktu Yesus itu sudah bangkit dari kematian, dia nggak percaya bahwa dia itu sudah bangkit. Kenapa? Dia nggak pernah kumpul dengan saudara-saudaranya yang lain atau kawan-kawannya yang lain. Tapi suatu saat ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dengan rasul yang lain, di tempat yang terkunci, yang tidak mungkin orang bisa masuk tanpa dibuka pintunya, saudara-saudara. Di situ tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Hei Thomas, cocokkan tanganmu ke lambungku. Thomas terkejut. Spontan dia mengatakan, ya junjunganku, ya Tuhanku. Itu dalam terjemahan Alkitab tahun 1912, saudara-saudara. Thomas itu menyebutnya, ya junjunganku dan Tuhanku. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan Lord and God. Itu sesuai dengan bahasa Yunaninya, saudara-saudara. Kalau terjemahan lain yang sekarang itu kurang tepat. Dia berkatakan, ya Tuhan dan Allahku. Waduh, kurang tepat. Saya punya Alkitab, saudara-saudara. Alkitab ini di tengahnya itu terjemahan, sedang kiri kanannya itu bahasa Yunani. Nah, inilah kalau ada kesalahan terjemahan, maka bisa diperiksa lagi di dalam bahasa Yunani, itu bahasa asli Alkitab.
Jadi ini sebagai pedoman, terjemahnya harus sesuai dengan kiri kanan bahasa Yunani ini, saudara-saudara. Di dalam bahasa Yunani dikatakan bukan Tuhan dan Allah, tapi dikatakan kurios kai theos. Kurios itu Tuhan, dan theos itu Tuhan. Tapi yang benar itu mestinya terjemahan ya Tuhan dan Tuhanku. Nah, jadi yang berubah-ubah itu terjemahannya, bukan aslinya, saudara-saudara. Terjemahan asli tidak berubah dari mungkin abad kedua sampai sekarang, ya seperti ini. Yang berubah itu adalah terjemahannya. Kalau salah, cepat bisa diperiksa dengan Alkitab Dwi bahasa ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita melihat kembali bahwa di dalam Injil itu Yesus itu manusia dan Tuhan. Itu dulu, saudara-saudara. Dulu waktu Tuhan masih saat inkarnasi. Itu dulu 2000 tahun yang lalu, saudara. Itu betul. 2000 tahun yang lalu itu Yesus itu manusia dan Tuhan. Itu 2000 tahun yang lalu. Kalau orang sekarang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu manusia, ketinggalan zaman, saudara. Ketinggalan 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini Yesus bukan manusia, tetapi Yesus itu Tuhan, titik. Yesus itu Tuhan sekarang ini, bukan manusia. Kalau Yesus sebagai manusia itu 2000 tahun yang lalu. Jangan ketinggalan zaman, saudara-saudara. Sekianlah komentar dari Pitutur Channel. Tuhan memberkati.